Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Abidin Arif, Kaprodi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Givi F. Givia, Sekprodi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan review dari jurnal Nasihat Akademik Virtual di Saat-Saat Sulit. Jurnal dari Georgina Arguello, Nova Southern University, Amerika Serikat. Ya, dari jurnal ini yang pertama ada abstrak. Ya, dengan pergeseran yang cepat ke pembelajaran jarak jauh karena pandemi, para penasihat akademis di perguruan tinggi dan universitas harus menyesuaikan dan mengubah beberapa cara mereka untuk menasihati mahasiswa pendidikan tinggi tradisional. Penasihat akademik harus dengan cepat menyesuaikan dan menggunakan alat teknologi yang berbeda dari bimbingan virtual. Berikutnya tujuan, satu yang memahami pentingnya bimbingan virtual, 2 memahami peran penasihat, 3 memahami pendekatan paling umum digunakan, 4 memahami praktik virtual terbaik. Rumusan masalah. Bagaimana seharusnya pemberian nasihat akademik dipertimbangkan kembali untuk menyampaikan beberapa realitas baru yang terbentang di depan dengan sebaik-baiknya. Satu, perkenalan. Pandemi COVID-19 telah melanda institusi pendidikan tinggi dan pemangku kepentingannya secara global. Pada periode musim semi 2020, banyak perguruan tinggi dan universitas di seluruh Amerika Serikat menutup pintunya, sementara yang lain harus memindahkan kelas tatap muka mereka ke pengajaran online. Operasi kampus lain berpindah jarak jauh. Salah satunya adalah layanan bimbingan akademik. Meskipun saat ini ketidakpastian, tantangan, dan kecemasan, peran pembimbing akademik sangat penting dalam kehidupan siswa. Di masa menantang ini, lebih dari sebelumnya, pembimbing harus mendukung siswa. 2. Pembahasan nasihat akademik virtual dalam pandemi atau di waktu yang tidak ditentukan. 2.1 Definisi advising akademik. 2.2 Peran penasihat akademik. 2.3 Pendekatan untuk menasihati akademis. 2.4 Konsep bimbingan akademik virtual. 2.41 Proses pemberian nasihat virtual. 2.42 Alat teknologi untuk mendukung model penasihat virtual. 2.5 Menerapkan praktik terbaik untuk bimbingan virtual. 2.6 Beralih ke konsultasi online. 2.6 Membantu siswa menyesuaikan diri dan berhasil dalam pembelajaran online. Definisi advising akademik. Advising merupakan profesi multidimensi dengan berbagai perspektif, filosofi, dan kebutuhan. Penasihat akademis dapat didefinisikan sebagai interaksi yang terjadi antara mahasiswa, sarjana, atau pasca sarjana dan penasihat akademis yang ditugaskan. Dua titik dua adalah peran penasihat akademik. Ya, peran penasihat telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Peran penasihat akademik lebih dari membantu siswa dalam mendaftar ke kelas dan memastikan mereka berada di jalur yang benar dari program unggulan mereka. Adapun peran penasihat akademik, 1. Pembimbing akademik menjadi focal point sumber daya institusi. Penasihat membantu dan membimbing para penasihat dan dalam memilih jurusan, membuat pilihan kursus yang sesuai, dan membantu dengan pendaftaran kursus.
Pembimbing akademik harus bertemu secara teratur dengan siswa, seorang penasihat akademik yang efektif membantu siswa dalam strategi pengambilan keputusan yang sukses, berkontribusi pada kedewasaan dan pengarahan diri mereka. Penasihat akademik menawarkan bimbingan kepada siswa agar mereka berhasil dalam karir profesional dan akademis mereka. Penasihat berusaha membangun pemahaman dan hubungan saling percaya dengan para penasihat. Penasihat harus ada untuk siswa, tidak hanya pada saat-saat sulit, tetapi juga untuk mengeksplorasi pilihan dan peluang yang dapat membantu mereka mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Pembimbing juga dapat membantu mahasiswa memecahkan masalah pribadi yang menghambat studinya. Sebagai pembimbing, penting untuk menemukan topik-topik diskusi untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan membantu mereka agar berhasil dalam program studinya. Penasihat membantu siswa mengembangkan rencana studi yang sesuai berdasarkan tujuan akademis mereka. 2.3 pendekatan untuk menasihati akademis. 1. Penasihatan perkembangan. 2. Penasihatan preskriptif. 3. Penasihatan apresiatif. 4. Penasihatan yang mengganggu proaktif. 5. Penasihat kelompok. 2.4 konsep bimbingan akademik virtual. Pendaftaran dalam kursus dan program online di hari musim gugur 2015 hingga musim gugur 2016, di mana jumlah siswa yang mengambil setidaknya satu kursus online mencapai 6.359.121, mewakili 31,6% dari semua siswa. Penelitian menunjukkan bahwa kursus online menyajikan masalah sosial, motivasi, dan teknologi dari perspektif fakultas dan siswa. Oleh karena itu, ada mekanisme berbeda yang diterapkan oleh banyak perguruan tinggi dan Universitas Amerika Serikat untuk membantu mempertahankan pelajaran online. Misalnya, salah satunya menawarkan layanan bimbingan akademik online. 2.41 proses pemberian nasihat virtual. 1. Perencanaan. 2. Selamat datang. 3. Pertama pertemuan. 4. Orientasi. 5. Mengikuti naik. 6. Meregistrasi pengingat. 7. Mengikuti naik. Dan 8. Wisuda. 2.42 alat teknologi untuk mendukung model penasihat virtual. Surel, pesan teks atau SMS, panggilan telepon, perangkat lunak penjadwalan penunjuk nasihat akademik, perangkat lunak konferensi video, portal atau hubungan penasehat, sistem peringatan dini, media sosial, perangkat lunak manajemen audit gelar. 2.5 menerapkan praktik terbaik untuk bimbingan virtual. 1. Pembimbing harus membuat rencana akademis jangka demi waktu dengan siswa. Paket ini dapat dikirim melalui email ke siswa dan dimasukkan dalam catatan bimbingan akademik siswa. 2. Pembimbing harus memantau kemajuan siswa dengan cermat dan segera menghubungi siswa jika ada masalah yang dapat diperkirakan. 3. Pembimbing harus selalu menanyakan kepada para siswa bagaimana kabar mereka terlepas dari teknologi konsultasi virtual yang digunakan. 2.6 beralih ke konsultasi online. Dengan pandemi COVID-19, sebagian besar perguruan tinggi dan universitas harus beradaptasi dalam waktu singkat. Dengan kondisi normal baru, banyak pembimbing diminta bekerja dari jarak jauh, sementara yang lain tetap bekerja di kampus tanpa melihat mahasiswa secara fisik, hanya dari jarak jauh. 2.6.1 membangun siswa menyesuaikan diri dan berhasil dalam pembelajaran online. Mungkin ada kasus di mana siswa baru dalam pembelajaran online untuk siswa yang memulai semester pertama mereka di lembaga akademik atau baru dalam pendidikan jarak jauh. Penasihat akademik perlu menanyakan apakah mereka membantu menyediakan alat untuk sukses di lingkungan pembelajaran. pembelajaran virtual yang baru.
Tiga, kesimpulan. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan berbagai tantangan bagi institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. Musim semi yang lalu, sebagian besar perguruan tinggi dan universitas di seluruh Amerika Serikat memindahkan ruang kelas mereka ke pengajaran online. Nasihat Akademik Virtual telah membantu lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan kursus dan program online yang melibatkan dan mempertahankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, selama pandemi atau dalam waktu yang tidak pasti, sangat disarankan agar perguruan tinggi dan universitas menawarkan layanan konsultasi online yang adil untuk membantu siswa yang telah beralih ke pembelajaran online agar berhasil dalam program studi mereka dan membuat pilihan yang tepat. Demikianlah presentasi dari review jurnal 14 ya dari Aguilo dari kelompok 3. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kelompok kami yang mempresentasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.